Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Oidi. Kali ini kita akan membahas tentang ketenagakerjaan, yaitu bab 3 atau KD 3.3. Ketenagakerjaan ini di sebuah negara ini tidak akan pernah bisa lepas ya dari berbagai permasalahan yang berhubungan dengan warga negara, terlebih pada negara-negara yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi seperti Indonesia ini ya. Masalah ketenagakerjaan, pengangguran dan kemiskinan ini membutuhkan penanganan yang segera supaya tidak semakin membelit dan menghalangi langkah Indonesia untuk menjadi negara yang lebih maju ya. Oke, anak-anak, tentang ketenagakerjaan. Konsepnya nanti kita akan mempelajari tentang pengertian ketenagakerjaan, jenis-jenis tenaga kerja, masalah ketenagakerjaan, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, sistem upah dan pengangguran. Oke. Ya. Pengertian ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum mereka bekerja, selama mereka bekerja, dan sesudah mereka bekerja. Tenaga kerja dapat pula kita bagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja, yaitu 15 tahun ke atas, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Kelompok ini biasa disebut sebagai kelompok usia produktif. Bukan angkatan kerja, yaitu penduduk usia produktif, usia 15 tahun ke atas, yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan. Contoh, mereka yang bersekolah atau kuliah. Yang kedua, ibu rumah tangga, pensiunan, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan produksi. Itu anak ya. Jadi ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang ketiga yaitu kesempatan kerja. Adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Jadi kesimpulannya, kesempatan kerja sama dengan lapangan pekerjaan. Ya, kita lihat di LKS juga ada halaman 33 jenis-jenis tenaga kerja, yaitu tenaga kerja berdasarkan kemampuan, tenaga kerja menurut sifatnya, tenaga kerja menurut jenis pekerjaannya, tenaga kerja menurut hubungannya dengan produk, tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Nomor 1, tenaga kerja berdasarkan kemampuan, ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tenaga kerja tidak terampil. Kemudian tenaga kerja menurut sifatnya. Berapa di situ? Ya, kan kalian baca sendiri ya di LKS 33. Ya. Masalah ketenagakerjaan. Ini sering ya terjadi di Indonesia terkait dengan masalah ketenagakerjaan ini. Yang pertama, yang paling banyak adalah rendahnya kualitas tenaga kerja. Nah, ini yang menjadi PR ya untuk kalian semuanya nanti sebagai generasi penerus bangsa. Jadi kalian harus benar-benar bisa mengembangkan diri
skillnya harus diasah. Agar apa? Agar kualitas kerja kalian nanti maksimal ya. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Yang ketiga, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Yang keempat, adanya banyaknya pengangguran. Dan yang kelima, gaji para pekerja yang rendah. Ini masalah dalam ketenaga kerjaan. Nah, oke. Sekarang kita beralih ke upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, ini untuk menciptakan iklim yang mendukung perluasan lapangan kerja, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Perlu ada usaha meningkatkan mutu tenaga kerja, baik dari pihak pemerintah, swasta, dan individu. Oke, kemudian apa saja ya langkah-langkah pemerintah ini ya, dari pihak pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja? Yang pertama, yang jelas ya, meningkatkan mutunya, memperluas kesempatan kerjanya tadi, memperluas pemerataan lapangan kerja, memperbaiki sistem pengupahan, membatasi penggunaan tenaga kerja asing, dan meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh pihak swasta? Sama anak-anak ya, melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan, perusahaan, dapat menghapus aturan-aturan yang menghambat peningkatan kualitas karyawan. Kemudian yang ketiga, memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pekerjanya. Ini upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Oke, anak, sistem upah nanti kita bahas tersendiri. Baik anak-anak, sementara untuk materi tentang ketenaga kerjaan kita sudahi dulu untuk subpokok bahasan sistem pengupahan, pengangguran. Nanti kita bahas tersendiri di pertemuan berikutnya. Saya akhiri anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.